Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Humaira Ulfa, guru PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Ranca Ekek. Pada pembahasan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, yang biasanya materi ini biasa disampaikan kepada siswa kelas 11 semester 1. Yang pertama tentang khutbah. Ada 5 pembahasan yang akan saya paparkan mengenai materi tentang khutbah. Yang pertama tentang pengertian khutbah. Yang kedua tentang syarat menjadi seorang khatib. Yang ketiga, syarat 2 khutbah. Yang keempat, rukun khutbah. Dan yang kelima, sunnah khutbah. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang pengertian khutbah. Khutbah bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah, seperti halnya sholat. Contoh, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, sholat kusuf, sholat wukuf, dan nikah. Sedangkan menurut istilah, khutbah itu berarti kegiatan ceramah yang dilakukan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan dari suatu ibadah. Misalnya, khutbah Jumat itu diperuntukkan bagi sholat Jumat. Khutbah nikah diperuntukkan untuk kesunahan akad nikah. Dalam hal ini, khutbah akan diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan diakhiri dengan doa. Yang kedua adalah syarat menjadi seorang khatib. Kenapa khatib harus ada syaratnya? Karena tidak semua orang bisa menjadi seorang khatib. Maka dari itu, Islam menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang menjadi seorang khatib. Syarat yang pertama adalah Islam. Mengapa agamanya harus Islam? Karena orang non-Islam atau orang kafir, mereka tidak diberikan kewajiban untuk menjadi seorang khatib. Syarat yang kedua adalah baligh. Dalam hal ini, baligh itu adalah dia sudah dewasa. Artinya, sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dalam Islam dikenal dengan ciri-ciri baligh antara laki-laki dan perempuan. Terkhusus untuk laki-laki dalam hal ini karena mereka akan menjadi seorang khatib, ciri balighnya adalah ketika dia sudah berumur 15 tahun dan sudah pernah mimpi basah. Syarat khatib yang ketiga adalah berakal sehat. Artinya, akalnya itu harus sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Artinya, orang yang akalnya tidak sehat seperti orang gila, dia pun tidak diberikan kewajiban untuk menjadi seorang khatib. Syarat khatib yang keempat adalah mengetahui ilmu agama, baik ilmu agama secara keseluruhan maupun mengetahui tentang salah satu akhlak yang harus dipenuhi oleh seorang khatib. Mengapa seorang khatib harus memiliki akhlak yang baik? Karena mau tidak mau, khatib akan menyampaikan wasiat yang harus diikuti oleh seluruh jamaahnya. Yang ketiga adalah syarat 2 khutbah.
Syarat dua khutbah itu terdiri dari 4. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Artinya, khutbah itu tidak bisa dilakukan sebelum masuk waktu sholat duhur. Karena pada kesempatan hal ini, saya membahas khutbah sholat Jumat. Jadi harus sudah masuk waktu sholat duhur. Syarat dua khutbah yang kedua adalah khatib harus duduk di antara dua khutbah. Mengapa? Karena khutbah Jumat itu terdiri dari 2 kali khutbah. Ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Adapun syarat dua khutbah yang ketiga adalah khutbah harus diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Mengapa suaranya harus keras dan jelas? Supaya terdengar, khusus bagi jamaah yang duduknya berada di saf paling belakang. Dan yang keempat, syarat dua khutbah itu adalah tertib. Artinya harus dilakukan secara beruntun, mulai dari awal sampai dengan akhir. Yang selanjutnya adalah tentang rukun khutbah. Rukun khutbah terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah membaca hamdalah. Bunyi hamdalah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam pengucapan hamdalah, mau mengucapkan lafadznya yang pendek ataupun mau mengucapkan lafadz hamdalah yang panjang, karena itu tidak menjadi masalah. Rukun khutbah yang kedua adalah membaca 2 kalimat syahadat yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang ketiga adalah membaca sholawat yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, rukun khutbah itu adalah berwasiat takwa. Artinya, seorang khatib harus berwasiat kepada jamaahnya, di mana wasiat tersebut harus berisi ajakan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ibadah, serta nasihat agar selalu beramal soleh. Rukun khutbah yang kelima adalah membaca ayat Al-Quran. Dalam hal ini, ayat yang dibaca diharuskan mempunyai kesinambungan antara wasiat takwa yang disampaikan oleh khatib kepada para jemaah, meskipun hanya dibacakan 1 ayat saja. Yang keenam, rukun khutbah itu adalah berdoa pada khutbah kedua. Yang selanjutnya ada yang dinamakan sunnah khutbah. Artinya segala sesuatu yang harus dilakukan ketika khutbah sedang dilaksanakan, karena jika dilaksanakan akan mendapat pahala, pun jika tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Sunnah khutbah dalam hal ini dibedakan atau dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, seorang khatib disunnahkan untuk berdiri ketika sedang berkhutbah. Maka dalam hal ini ketika seseorang menjadi khatib harus benar-benar sehat, baik secara jasmani maupun secara rohaninya, agar salah satu sunnah dari khutbah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Namun, jika seorang khatib tidak mampu untuk berdiri ketika sedang berkhutbah, maka seorang khatib boleh melaksanakan khutbah sambil duduk, dan seterusnya. Sunnah khutbah yang kedua adalah ketika seorang khatib akan berkhutbah, maka awali kegiatan khutbah itu dengan memberi salam.
Sunnah khutbah yang ketiga, khutbah hendaknya disampaikan dengan suara yang jelas, mudah dipahami oleh para jamaah, dan alangkah baiknya khutbah yang disampaikan tersebut tidak terlalu panjang. Yang keempat, sunnah khutbah itu adalah khatib diharuskan menghadap jamaah ketika berkhutbah, sehingga ada hubungan interaksi antara seorang khatib dengan jamaah, meskipun dalam prakteknya khutbah itu tidak ada yang namanya diskusi. Yang kelima, sunnah dari khutbah itu adalah menertibkan rukun khutbah, artinya harus dilaksanakan secara beruntun, secara tartib. Dan sunnah khutbah yang keenam, khatib itu disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa khutbah itu, khususnya khutbah Jum'ah, terdiri dari 2 kali khutbah. Pemaparan materi yang kedua adalah tentang tabligh. Pada materi tentang tabligh ada 4 hal yang akan saya bahas atau paparkan. Yang pertama adalah tentang pengertian tabligh. Yang kedua adalah metode tabligh. Yang ketiga adalah syarat menjadi seorang mubaligh atau orang yang menyampaikan tabligh. Dan yang keempat, etika dalam bertabligh. Yang pertama adalah tentang pengertian tabligh. Tabligh artinya menyampaikan, memberitahukan secara lisan. Sedangkan menurut istilah, tabligh itu adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isi. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan sesuatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Yang selanjutnya tentang metode tabligh. Metode atau cara yang dilakukan ketika seseorang akan menyampaikan tablighnya biasanya disampaikan oleh seorang mubaligh, itu disampaikannya secara langsung kepada para hadirin atau umat Islam dengan cara dan kiat masing-masing. Artinya, seorang mubaligh punya cara dan kiat masing-masing ketika menyampaikan tabligh. Namun dalam hal ini, hal yang disampaikan adalah hal yang berhubungan dengan masalah kebenaran, yang tentunya harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya adalah syarat seorang mubaligh. Mubaligh itu adalah orang yang menyampaikan tabligh. Syarat menjadi seorang mubaligh itu syaratnya ada 4. Yang pertama adalah Islam. Seperti halnya tadi di khutbah, bahwa syarat menjadi mubaligh itu adalah Islam. Artinya, orang yang non-Islam atau orang kafir tidak diberikan kewajiban untuk menyampaikan tabligh kepada orang lain. Yang kedua, syarat mubaligh itu adalah baligh, artinya dia sudah dewasa, sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga adalah berakal sehat, baik sehat secara jasmaninya maupun sehat secara rohaninya. Yang kelima, mendalami ajaran Islam, baik mendalami tentang Al-Quran, mendalami tentang hadis, mendalami tentang fikih, mendalami tentang akidah akhlak maupun sejarah peradaban Islam. Yang selanjutnya adalah tentang etika dalam bertabligh atau adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang mubaligh ketika sedang bertabligh. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar dan juga tidak merusak.
Artinya, ketika seorang mubalik menyampaikan tablignya, dia harus melakukan atau menyampaikan sesuatu hal dengan cara lemah lembut, supaya hal yang disampaikan tersebut bisa mudah untuk diterima oleh para jamaah. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Mengapa harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti? Supaya hal yang disampaikan itu mudah diterima oleh jemaah. Jangan sampai jamaahnya orang Sunda, tapi pemaparan tablignya menggunakan bahasa Inggris. Saya rasa itu tidak akan nyambung. Artinya dalam menyampaikan tablig harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Nah, inilah yang membedakan antara tabligh dengan khutbah. Jika tadi di khutbah tidak adanya diskusi, namun dalam bertabligh adanya diskusi dan musyawarah ketika memang ada hal yang kurang cocok atau kurang sependapat dengan para jemaah. Jadi dalam hal ini perlu diutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Artinya, materi yang disampaikan itu harus berdasarkan ayat Al-Quran maupun hadis, sehingga dasar hukumnya kuat. Ya, jadi tidak boleh memberikan dakwah di luar pembahasan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis yang memang tidak ada dasar hukum. Yang kelima, ketika seseorang menjadi mubalik kemudian menyampaikan tablighnya, maka dia harus menyampaikan secara ikhlas dan sabar. Harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik itu secara psikologis maupun sosiologisnya para pendengar atau penerima, sehingga ketika seorang mubalik sudah mengetahui tentang kondisi psikologi, sosial para penerimanya, insya Allah materi yang disampaikan pun akan mudah untuk diterima. Dan yang terakhir, etika dalam bertabligh itu adalah tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Artinya, ketika menyampaikan tabligh tidak boleh ada materi yang bertujuan untuk membuat kegaduhan yang ada di masyarakat tersebut. Yang selanjutnya, materi tentang dakwah. Pada materi ini ada 4 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang pengertian dakwah, yang kedua tentang sasaran dan tujuan dakwah, yang ketiga tentang metode dakwah, dan yang keempat tentang materi dakwah. Yang selanjutnya, materi tentang dakwah. Pada materi ini ada 4 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang pengertian dakwah, yang kedua tentang sasaran dan tujuan dakwah, yang ketiga tentang metode dakwah, dan yang keempat tentang materi dakwah. Yang pertama tentang pengertian dakwah. Dakwah berarti memanggil, menyeru, ataupun mengajak pada sesuatu hal. Sedangkan menurut istilah, dakwah itu adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang, atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Dalam hal ini dikenal dengan adanya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Artinya, dakwah bil lisan itu dakwah yang dilakukan secara lisan, dan dakwah bil hal itu dakwah yang dilakukan secara perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan ceramah saja, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya, santunan kepada anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tentang sasaran dan tujuan dari dakwah. Sasaran dakwah
Sasarannya itu adalah mengubah perilaku manusia yang telah menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke jalan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasulnya, sehingga derajat manusia yang telah jatuh dapat terangkat kembali. Sementara tujuan dari dakwah itu sendiri adalah mengajak segenap manusia dari jalan kesesatan yang dimurkai menuju jalan yang benar, yang memang jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah metode dakwah. Metode dakwah yang pertama, berdakwah itu harus di jalan Allah, bukan untuk kepentingan siapapun. Artinya, punya kesadaran dalam diri untuk melakukan sesuatu yang memang tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk kepentingan siapapun. Metode yang kedua, dalam menyampaikan dakwah harus dengan hikmah atau kebijaksanaan dan memerhatikan kepada orang-orang yang didakwahinya. Yang ketiga, harus dilakukan dengan cara mau'izah hasanah. Artinya, cara yang indah dan menyenangkan sehingga dapat masuk dalam hati orang yang menerimanya. Dan yang keempat, dalam berdakwah perlu dialog, diskusi, bahkan kalau bisa melakukan debat sehingga menemukan suatu kesepakatan mufakat. Yang selanjutnya adalah materi dakwah. Materi dakwah itu terdiri dari 4. Yang pertama harus seputar akidah atau keyakinan. Yang kedua harus seputar syariah atau hukum. Dan yang ketiga harus seputar akhlak atau perilaku. Dan yang keempat harus seputar materi muamalah atau hubungan sosial antara manusia dengan manusia. Yang selanjutnya, setelah peserta didik mempelajari tentang materi khutbah, tabligh, dan dakwah, hal yang perlu diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya, yang pertama, hendaknya pada saat mengikuti kegiatan sholat Jumat, peserta didik itu diharuskan untuk mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib. Karena dengan memperhatikannya secara utuh, diharapkan suatu saat nanti bisa tampil sebagai seorang khatib pada waktu sholat. Perilaku mulia yang kedua yang bisa diterapkan oleh peserta didik adalah hendaknya peserta didik bisa mencegah hal-hal yang berhubungan dengan kemaksiatan. Artinya, ketika peserta didik melihat keadaan sekitar yang termasuk maksiat, misal ada kegiatan pencurian, tawuran, contek atau dan hal lain sebagainya, maka peserta didik harus mampu mencegahnya dengan memberikan alasan. Yang ketiga, peserta didik itu harus mampu mencontoh sesuatu yang memang dinilai baik. Namun alangkah lebih bagusnya peserta didik mampu memberikan contoh kepada orang lain sehingga orang lain bisa mengikuti apa yang peserta didik lakukan. Yang keempat, lebih aktif mengikuti kegiatan keagamaan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun masyarakat. Dan yang terakhir, memprakarsai kegiatan dakwah Islam, baik itu di sekolah, karang taruna, maupun. Inilah pemaparan materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Saya harap setelah kalian menonton tayangan ini bisa mengambil ibrah atau manfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian.
Wassalamualaikum warahmatullahi